البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Indah ya Talha, apa saja di antara asyratus sa'ah yang ditambahkan kemarin? Taqarrubul aswaq, tatawulun nas fil bunyan, manusia saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Terus taib, buruknya manusia dalam bertetangga. Terus apa? Taib, mazamir, zuhurul mazamir, itu banyaknya dipergunakan alat-alat musik. Terus apa lagi? Lengkapi Abah Muhammad. Nampaknya kebatilan, maksudnya bagaimana? Semakin banyaknya kebatilan, baik secara umum, lepas. Terus apa lagi? Sudah, berdekatannya pasar-pasar sudah. Kebakhilan atau kebatilan tadi Anda udah? Kebakhilan. Saya baru ingat. Yang dimaksud bakhil atau batil? Bakhil, kikir. Paham? Tayyib. Itu semakin banyaknya sifat bakhil pada manusia. Terus apa lagi yang belum? Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Banyaknya terjadi kesyirikan. Banyaknya kesyirikan. Terus apa lagi yang belum? Sudah. Itu sebagian dari tanda-tanda sughra. Tayyib, semakin nampaknya pemutusan hubungan rahim. Tayyib, itu juga disebutkan kemarin.
juga apa? Perbuatan-perbuatan keji. Sudah semakin banyaknya ucapan-ucapan keji yang jorok di kalangan manusia. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ma hiya al-'ashratul 'alamatil kubra lis-sa'ah. Apa itu 10 alamat kubra bagi tegaknya hari kiamat? Disebut alamat kubra akhwanillah. Dikarenakan alamat ini merupakan perkara-perkara yang besar yang terjadi, yang menyelisih kebiasaan, yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Yang kapan alamat-alamat tersebut muncul, maka akan beruntun setelahnya alamat-alamat yang lain. Satu muncul ikhwanifillah, maka akan diikuti alamat-alamat berikutnya. Yang Rasul SAW telah gambarkan tentang hal ini ibarat apa? Ibarat untaian kalung mutiara apabila putus ikhwanifillah, maka berjatuhan satu demi satu terus. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Awsat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khurujul ayati ba'daha ala ithri ba'din yatataba'na kama tataba'al kharazu fil nizam. Keluarnya ayat-ayat, sebagiannya mengikuti sebagian yang lain, sebagaimana beruntunnya kalung mutiara ikhwanifillah yang putus, kemudian berjatuhan dari susunannya. Baik, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam sebagian riwayat al-ayat, dalam riwayat Abdullah bin Amr, al-ayatu kharazatun mandumatun fi silkin fa in yutfa'i silku yatba' ba'daha ba'da. Yaitu ibarat mutiara atau kalung berisi seperti untaian tasbih yang kita kenal, kalau sudah putus ikhwanifillah, maka terus menerus akan beruntun, berikutnya menyusul demikian. Baik. Apa 10 tanda yang kubra bagi tegaknya hari kiamat? Wal jawab hiya al-madhkuratu fi hadits Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, yaitu yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul menemui kami dalam keadaan kami saat itu sedang mudzakarah, sedang berbicara saling mengingatkan tentang masalah ilmu. Faqala ma tadzakarun. Dan majlis mudzakarah qanifillah majlis khair, saling mengingatkan padanya kebaikan. Maka Nabi SAW keluar menemui mereka, kemudian bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Qalu nadhkurus sa'ah. Kami memperbincangkan tentang hari kiamat. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, sungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 ayat, 10 tanda-tanda. Fadzakara, kemudian Nabi SAW menyebutkan ad-dukhan, asap, wad-dajjal, wad-dabbah,
wa tulu asy-syamsi min maghribiha. Dabbah yaitu hewan yang muncul aneh, yang berbicara, berbicara kemudian menunjuk, membedakan mana muslim mana kafir. Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, dan turunnya Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj, wa thalathata khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil Arab, dan terjadinya 3 khasf, yaitu hilangnya bumi, ditenggelamkannya bumi. Ada bagian bumi yang tiba-tiba hilang, tenggelam. Yang terjadi di 3 tempat, di bagian bumi timur, kemudian bagian barat, dan khasfun bi jaziratil Arab, di daratan Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman, dan yang terakhirnya dari tanda-tanda itu adalah api yang keluar dari arah Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia menuju ke tempat mereka berkumpul. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda, dan beliau menyebutkan dengan huruf ataf waw, sehingga kita tidak bisa untuk menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan secara berurutan kejadian-kejadian tersebut, karena telah kita ketahui bersama bahwasanya wawu fungsinya adalah limutlaqil jama'. Hanya memberikan faedah, yaitu penggabungan saja, tidak memberikan faedah pengurutan. Berbeda dengan tsumma. Terlebih lagi di sana ada hadis-hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan urutan yang berbeda. Bahkan untuk hadis ini sendiri sama-sama dari riwayat Hudzaifah bin Asid, tapi dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan dengan urutan yang lain juga. Kemungkinan dari perawi. Dalam riwayat Muslim, disebutkan pertama kali khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil Arab wa dukhan, kemudian baru dukhan. Adanya penenggelaman bumi di 3 tempat, kemudian baru dukhan. Kemudian yang ke-10 wal asyirah nuzul Isa ibni Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak disebutkan secara berurutan. Dan juga datang dari hadis yang lain dari Abi Hurairah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda kubra hari kiamat, juga susunannya berbeda. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala ketika menggabungkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini berusaha untuk menentukan mana tanda yang muncul dahulu, kemudian mana tanda-tanda berikutnya. Di antara yang mensinkronkan riwayat tersebut afanillah, dengan pensinkronan yang bagus, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala. Karena Nabi SAW pada sebagian hadis mengatakan, yaitu bahwa awal tanda tegaknya hari kiamat adalah tulu'u syamsi min maghribiha.
Kemudian pada hadis yang lain menyebutkan bahwasanya awal tanda hari kiamat adalah Dajjal, yaitu keluarnya Dajjal. Makanya Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala mensinkronkan riwayat tersebut bahwasanya al-ayat amaratun bis-sa'ah imma ala qurbiha wa imma ala husuniha. Jadi tanda-tanda tersebut yang merupakan alamat terjadinya kiamat akhwanillah. Nah, yang kubra beliau bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tanda yang menunjukkan dekatnya. Kemudian yang kedua tanda yang menunjukkan terjadinya. Adapun tanda yang menunjukkan dekatnya yang pertama kali keluar adalah Dajjal. Sedangkan tanda yang menunjukkan terjadinya yang pertama kali adalah dukhan. Kemudian baru tulu'u syamsi min maghribiha. Jadi kalau urut-urutan yang dirajihkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala, dan ini pensinkronan yang bagus alhamdulillah. Beliau urutkan yaitu tanda ala qurbiha, amaratun ala qurbiha, al-awwal ad-Dajjal, tsani nuzul Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, baru al-Khasf. Adapun amarat ala husuliha, tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya hari kiamat, yaitu ad-dukhan yang pertama. Kemudian tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah, kemudian keluarnya dabbah, dan baru keluarnya api dari arah Yaman yang menggiring manusia menuju tempat mereka berkumpul. Nah, ketika muncul alamat pada bagian yang pertama alhamdulillah, yang menunjukkan kedekatan yang sudah sangat. Kedekatan yang sudah sangat dengan keluarnya Dajjal. Di sini alhamdulillah untuk memperingatkan manusia. Jadi masih ada waktu untuk mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum ada pemisahan di situ antara mukmin dan kafir. Baik. Adapun alamat yang jenis kedua di situ sudah tegak hari kiamat, sudah terpisah sudah. Seperti dukhan. Dukhan ini sudah berbeda. Yang menimpa orang-orang yang beriman itu seperti zukam. Seperti kahiyati zukam, yaitu asap yang ketika mengenai orang-orang beriman seperti seperti pilek saja. Tapi kalau yang mengenai orang kafir akhwanillah, maka mereka pun menggelembung, yang tafih, yang menjadi menggelembung dikarenakan dukhan tersebut. Demikian pula keluarnya matahari dari arah tenggelamnya, ini sudah tertutup pintu tobat. Baru keluarnya dabbah yang di situ memberi tanda siapa mukmin, siapa kafir, ditandai. Ditandai. Sehingga sudah terpisah di situ. Keluarnya tanda-tanda jenis yang kedua ini terpisahkannya antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Insyaallah taala kita bahas masing-masing dari tanda-tanda tersebut sesuai dengan yang diurutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala. Adapun mengenai Dajjal, insyaallah akan ditanyakan pada poin-poin setelahnya. Demikian pula dengan permasalahan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Baik. Maka kita mulai dari ad-dukhan. Kita ikuti saja di sini dulu yang disebutkan dalam
hadis, baru kemudian urutannya yang menjadi patokan adalah urutan yang disebutkan oleh Imam At-Tibi. Ad-dukhan akhanillah termasuk tanda jenis yang keberapa tadi? Tanda jenis yang kedua. Nah, yang di situ sudah terbedakan antara mukmin dan kafir. Yang menunjukkan tentang tanda ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Yang maknanya, tunggulah wahai Muhammad, orang-orang kafir tersebut pada hari di mana langit memunculkan atau mendatangkan dukhan yang jelas yang menimpa semua manusia. Maka ketika itu dikatakan kepada orang-orang kafir ini adalah azab yang pedih sebagai bentuk apa? Bentuk taubih, yaitu celaan kepada mereka. Kenapa mereka ketika belum datang tanda-tanda tersebut tidak mau beriman. Cuma khilaf di kalangan para mufassirin, apakah dukhan ini telah terjadi atau belum. Baik. Ada yang menafsirkan bahwasanya dukhan tersebut adalah dukhan yang dulu menimpa orang-orang musyrikin. Dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka paceklik yang sangat panjang, sehingga mereka tidak mendapati makanan. Ketika melihat ke langit seakan-akan ada asapnya. Nah, pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya dukhan dalam ayat itu adalah dukhan yang akan datang kelak pada hari kiamat dan belum terjadi. Baik. Dan pendapat ini ikhwanifillah datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Yang beliau memberikan pernyataan bahwasanya dukhan yang dimaksud belumlah terjadi. Dan sebagian ulama memberikan pensinkronan bahwasanya dukhan ada dua jenis, yaitu dukhan yang telah terjadi dulu ketika menimpa orang-orang kufar, walaupun ini adalah dukhan yang tidak hakiki. Kenapa? Karena hanya khayalan yang muncul di pandangan orang-orang yang kelaparan. Sedangkan dukhan yang kedua, dukhan yang merupakan tanda tegaknya hari kiamat, yang ini merupakan tanda yang menunjukkan apa? Tegaknya. Sebagaimana datang nas dalam hadis, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di antaranya juga hadis yang sedang kita baca ini, hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Baik. Badiru bil a'mali sittan ad-dajjal wad dukhan. Dan yang menunjukkan pembedaan antara dukhan yang menimpa orang mukmin dan orang kafir yaitu hadis Abi Malik Al-Asy'ari dalam riwayat Tabrani. Sanadnya jayyid, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rabbakum anzarakum thalathan." Sesungguhnya Rabb kalian memberikan peringatan kepada kalian tentang tiga perkara. Memberikan peringatan tiga. Ad-dukhan ya'khudul mu'mina kazzakmah
wa ya'khudul kafira fayantafihu hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Nah, yaitu diantaranya dukhan yang mengambil orang-orang mukmin seperti apa, zakmah, seperti pilek saja. Baik, sehingga meninggal. Nah, adapun orang kafir ketika terkena asap itu dia menjadi apa, menggelembung. Baik. Dari sini terbedakan antara mukmin dan kafir. Adapun dabbah, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum, nafa'ana bihadza walhamdulillah.